Dalam sejarah militer konvensional, siapa yang memiliki tank terbanyak biasanya menang. Tapi di langit Timur Tengah, aturan itu sudah basi. Kita sedang melihat benturan dua filosofi militer yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi ada Israel dan Amerika Serikat dengan supremasi teknologi yang nyaris sempurna. Di sisi lain ada Iran yang membuktikan bahwa kuantitas memiliki kualitasnya sendiri. Bayangkan sebuah jet tempur F-35 seharga 100 juta dolar. Ia tidak terlihat di radar, bisa menghancurkan target dari jarak ratusan kilometer, dan merupakan puncak rekayasa manusia. Namun, Iran punya jawaban yang jauh lebih sederhana. Ribuan drone Shahed seharga 20.000 dolar. Sebuah perbandingan harga 1 banding 5.000. Inilah inti dari strategi Iran. Saturation attack atau serangan kejenuhan. Mereka sadar tidak bisa menang dalam duel 1 lawan 1 di udara. Maka mereka mengirimkan ratusan drone sekaligus dalam satu gelombang. Tujuannya bukan hanya saja meledakkan target, tapi memaksa sistem pertahanan lawan bekerja melampaui batasnya. Lihatlah sistem Iron Dome atau Arrow milik Israel. Setiap kali satu rudal pencegah ditembakkan untuk menjatuhkan drone murah, Israel menghabiskan biaya sekitar 50.000 dolar hingga 2 juta dolar. Ini ibaratnya mirip sepeda listrik dihadang pakai mobil Ferrari. Secara matematis, Iran sedang melakukan perang atrisi ekonomi. Mereka ingin menguras persediaan rudal lawan sebelum serangan utama dengan rudal balistik hypersonik tiba. Pertanyaannya, siapa yang akan kehabisan peluru lebih dulu? Ekonomi Iran yang disanksi berat atau anggaran pertahanan Israel yang didukung Amerika? Namun, Amerika dan Israel tidak tinggal diam. Mereka menyerang Iran di medan yang tidak terlihat. Dunia cyber. Ingatkah Anda pada Stuxnet, virus komputer yang secara fisik menghancurkan mesin sentrifugasi nuklir Iran tanpa melepaskan satu butir peluru pun? Ini adalah bukti bahwa di abad ke-21, kode komputer bisa lebih mematikan daripada bom gravitasi. Amerika Serikat menggunakan satelit pengintai yang bisa membaca plat nomor mobil di Teheran dari luar angkasa. Mereka memiliki kemampuan logistik untuk memindahkan satu skuadron jet tempur melintasi samudra dalam hitungan jam. Ini adalah kekuatan yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah. Tapi di tanah berbatu di Timur Tengah, teknologi tinggi seringkali berhadapan dengan taktik gerilya yang sangat adaptif. Objektivitas mengharuskan kita melihat fakta. Israel punya keunggulan presisi, tapi Iran punya keunggulan massa dan daya tahan. Amerika punya teknologi global, tapi Iran bermain di halaman rumahnya sendiri. Konflik ini bukan lagi soal siapa yang punya senjata paling canggih, tapi siapa yang mampu beradaptasi dalam kekacauan. Saat radar mulai menangkap ribuan titik merah di layar, saat itulah kita menyadari, teknologi sehebat apapun hanyalah alat. Pemenang sejatinya adalah dia yang bisa memenangkan strategi jangka panjang tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Di balik retorika keras para jenderal di Teheran, ada kenyataan pahit yang dihadapi warga sipilnya. Sanksi ekonomi selama puluhan tahun telah mencekik mata uang rial. Inflasi meroket, dan generasi muda Iran yang sangat terhubung dengan dunia digital mulai bertanya-tanya, mengapa miliaran dolar dikirim ke proksi di luar negeri, sementara harga roti di rumah terus melambung? Pemerintah Iran sebenarnya sedang berada di dalam posisi yang benar-benar sangat sulit. Jika mereka tidak membalas serangan Israel,
mereka terlihat lemah di mata sekutu regionalnya. Tapi jika mereka memulai perang besar, ekonomi yang sudah rapuh bisa benar-benar runtuh, memicu gelombang protes domestik yang jauh lebih berbahaya bagi rezim daripada rudal Amerika. Kita sekarang menyeberang ke Tel Aviv. Situasinya tidak kalah rumit. Israel mungkin memiliki militer paling canggih di kawasan, tapi ya masyarakatnya sedang mengalami perpecahan internal terdalam dalam sejarah mereka. Protes besar-besaran terhadap reformasi peradilan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan politik telah membelah negara ini menjadi dua. Bagi banyak analis, konflik luar negeri seringkali menjadi pemersatu yang dipaksakan. Namun, biaya perang yang membengkak dan ancaman keamanan yang tak kunjung usai menciptakan kelelahan psikologis. Pertanyaan besarnya, sampai kapan sebuah negara bisa hidup dalam status siaga satu tanpa menghancurkan struktur sosialnya sendiri? Lalu ada Amerika Serikat, sang penjamin keamanan Israel yang kini berada di persimpangan jalan. Publik Amerika sudah lelah dengan perang tanpa akhir di Timur Tengah. Afghanistan dan Irak menyisakan trauma mendalam dan lubang besar di anggaran negara. Setiap presiden Amerika tahu bahwa terlibat dalam perang baru dengan Iran adalah bunuh diri politik di tahun pemilu. Amerika ingin fokus pada persaingan dengan Tiongkok di Pasifik, tapi mereka terus ditarik kembali ke padang pasir Timur Tengah. Ini adalah dilema superpower. Terlalu kuat untuk pergi, tapi terlalu lelah untuk tinggal. Secara objektif, perang Iran-Israel-Amerika adalah panggung di mana para pemimpinnya seringkali bertarung bukan untuk keamanan mutlak, melainkan untuk menjaga kekuasaan mereka di rumah. Konflik ini adalah alat politik sandiwara maut yang korbannya adalah orang-orang biasa yang hanya ingin hidup tenang. Setelah menelusuri labirin teknologi, strategi bayangan, hingga tekanan domestik, kita sampai pada satu pertanyaan krusial. Siapa yang akan memenangkan perang ini? Kenyataan pahitnya adalah dalam konflik Iran, Israel, dan Amerika, kemenangan mutlak mungkin tidak pernah ada. Kita tidak sedang melihat papan catur yang akan berakhir dengan skakmat, melainkan sebuah permainan atrisi yang dirancang untuk terus berjalan. Bagi para pemimpin, status nyaris perang seringkali lebih berguna daripada perang itu sendiri. Itu adalah alasan untuk anggaran militer, alasan untuk kontrol sosial, dan alasan untuk eksistensi geopolitik. Namun, saat para elit bermain catur, dunia menanggung resikonya. Jika ketegangan ini meluap menjadi perang terbuka, dampaknya tidak akan berhenti di gurun Timur Tengah. Harga energi akan meledak, jalur perdagangan global akan terputus, dan polarisasi dunia antara Barat dan Timur akan semakin tajam. Kita semua sadar atau tidak, kita adalah penonton yang tiketnya dibayar dengan stabilitas ekonomi kita sendiri. Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang memiliki rudal paling canggih atau siapa yang paling keras berteriak di podium PBB. Sejarah akan mencatat mereka yang kehilangan rumah, mereka yang mimpinya terkubur di bawah reruntuhan, dan mereka yang harus menanggung beban dari keputusan-keputusan yang dibuat di ruangan ber-AC ribuan mil jauhnya. Perang Iran, Israel, dan Amerika bukan sekedar soal peta dan angka. Ini adalah pengingat bahwa di era modern yang serba canggih ini, kemanusiaan kita tetaplah hal yang paling rapuh. Dan dalam api konflik yang tak kunjung padam ini, yang tersisa seringkali bukanlah pemenang, melainkan debu. Terima kasih telah menonton analisis mendalam ini. Bagaimana menurut Anda?
Apakah diplomasi masih memiliki celah di tengah kepungan api ini? Tuliskan pendapat objektif Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di narasi berikutnya.